Viral, orang terkaya Republik Indonesia, Budi Hartono, kirim surat ke Jokowi terkait PSBB. Tempo.co. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menyadari bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari kita harus menjaga kedisiplinan. Karena itu saya garis bawahi sekali lagi, prinsip dari PSBB adalah berada di rumah, mengurangi bepergian, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Dan bila memang harus pergi, memang karena kondisi mengharuskan, mendesak, dan ketentuan-ketentuannya seperti tadi sudah disampaikan. Mari kita sama-sama disiplin, mari kita sama-sama melindungi diri kita dan orang lain. Berita Anggit Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohosen. Pemirsa, sebelum video ini dimulai, sentuh dulu tulisan subscribe yang cetak merah di bawah. Dan jangan lupa tekan pula loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali kami upload video baru. Yuk, tekan subscribe, itu gratis. Sekarang ya, 1, 2, 3. Nah, Anda sudah mendukung channel ini. Support Anda selalu kami tunggu. Terima kasih. Pemilik grup Jarum yang juga merupakan orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono, mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat itu berisi tanggapannya atas rencana Gubernur DKI, Anies Baswedan, yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Surat tersebut diunggah dalam postingan Instagram Peter F. Gonta, mantan duta besar Polandia. Peter menyebutkan bahwa Budi Hartono mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada bulan ini. Surat Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia, kepada Presiden Republik Indonesia September 2020. Demikian tulis Peter Gonta disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu 12 September 2020. Postingan Peter F. Gonta itu lantas berkembang viral hingga berita ini ditulis. Postingan soal surat Budi Hartono itu telah disukai oleh 2.765 warganet dan menuai 157 komentar. Dalam surat itu, Budi Hartono menyampaikan ingin memberikan masukan terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB pada Senin pekan depan, 14 September 2020. Sebelumnya Anies menyebutkan PSBB kembali diberlakukan karena semakin besarnya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta dan kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat. Budi Hartono menilai keputusan memberlakukan PSBB itu tidak tepat. Hal itu menurut dia tidak efektif untuk menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. Terbukti dari lampiran chart suatu negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui misal circuit breaker. Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. Bukti terlampir cat B DKI Jakarta. Demikian tertulis dalam surat Budi Hartono. Terkait kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi, menurut Budi Hartono, karena pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus. Ia lalu menyarankan agar pemerintah Indonesia
meniru Singapura dengan membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu siang, kurang dari 2 minggu. Foto pertama, karena manfaat kontainer yang tinggal dipasang air condition dan tangga, kata Budi yang juga pemilik Bank BCA ini. Budi Hartono juga menyulik data yang ditampilkan oleh Our World in Data, salah satu organisasi terkemuka dalam hal Global COVID Research. Data itu menunjukkan Indonesia bersama Korea Selatan, Taiwan, Lituania adalah negara-negara tersebut yang berhasil meredam virus corona. Namun masih beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya dan DKI Jakarta pada khususnya. Budi Hartono menyampaikan sedikitnya 4 langkah perbaikan, yakni penegakan aturan dan memberikan sanksi-sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. 2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat, atau contoh kontainer ber-AC di tanah kosong, sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta. 3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing, and treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan kontak tracing. 4. Perekonomian tetap harus dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat kita hingga pandemi terakhir. Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan COVID-19, kata Budi Hartono. Hal tersebut, kata Budi, ditunjukkan dalam hasil riset beberapa lembaga survei, misalnya lembaga survei Vox Populi, CPCS, dan Indobarometer. Berita bombastisnya, di mana masyarakat rata-rata di atas 80% tidak menghendaki adanya PSBB kembali. Bagaimana komentar Anda? Tulis di bawah ini ya. Tekan subscribe, lalu lonceng